Selamat sore guys. Coba lihat kameranya, lihat. Pertama ada auto. Oke, bro, selamat jumpa lagi nih sama abang ya. Abang sekarang berada di Desa Hebulisuk, di Embung Ciberut, Desa Hebulisuk, Kecamatan Argapura. Nah, untuk kali ini abang pengen berbagi tutorial cara memotret background blur. Sehubungan karena banyak permintaan juga dari follower lewat DM, bang, gimana cara motret agar blur. Nah, ini ada beberapa komponen, beberapa aspek teknis yang harus kalian perhatikan. Nah, kali ini abang pengen berbagi, nanti langsung praktek di sini ya. Yang pertama kalian harus perhatikan yaitu lensa. Ini lensa fungsinya sangat berpengaruh. Itu punya fungsi yang memang beda-beda ya tipe lensa. Nah, untuk blur yang kerap biasa abang pakai ya standar lah, lensa fix 50 mm. Fix juga ada STM, ada yang standar biasa. Dan di sini ada ukuran jarak ya. Itu minimal 45 cm. Nah, selain lensa fix ada juga lensa tele. Nah, tele yang kayak gini nih. Ini nanti mainnya zoom. Kalau tele itu mainnya zoom otomatis. Kalau lensa fix konsekuensinya kita nggak bisa di zoom, jadi kita yang maju mundur. Nah, selain lensa, ini ada beberapa komponen juga dan komposisi yang harus diperhatikan, yaitu foreground, middle ground, dan background. Jarak fotografer dengan objek dengan background. Ini yang harus kita jeli. Jadi hasilnya nanti bisa mempengaruhi blur. Jarak fotografer dengan objek itu nanti kita akan lihat hasilnya. Kemudian si objek dengan background di belakangnya juga itu nanti akan berpengaruh akan hasil blurnya. Nah, jelasnya kita nanti praktek. Nah, seperti apa? Ikuti terus ya. Yuk, ikut. Sekarang abang mau ambil lokasi di sini ya buat praktek cara shoot blur. Kenapa di sini? Di samping nyaman, pemandangannya bagus, seger, enak. Yuk. Sekarang antara parel dengan radit, kamu middle ground dan kamu background sebagai komponennya ya. Kamu nanti ke sana, coba kamu lagi motret si radit,
Radit maju. Udah Farel, udah kabur di situ. Radit maju. Sip, agak geser tadi. Sip. Oke, sekarang abang sekarang lagi mulai nih pengambilan foto ya. Kita fokuskan dulu objek yang di depan. Nah ini kita fokuskan dulu objek yang di depan. Nah ini objek yang di depan kita ambil potret. Ini contoh hasilnya nanti lihat. Nah sekarang jarak abang lebih dekat lagi ke objek ya. Nah maju terus, maju lagi. Di belakang tetap itu ada ini ya, ada background si Radit. Nah abang sekarang foto lagi. Yang coba lihat sini. Nah sip, kita foto lagi hasilnya. Nah, tuh udah lihat. Nah abang sekarang mau maju lagi dengan jarak dengan jarak minimal lensa ini 45 cm. Ada masih background, tetap si Radit masih di belakang. Nah abang akan fokuskan lagi. Nah ke si Farel. 1, 2. Nah, jelas kan hasilnya. Background objek yang di belakang itu semakin blur. Ini cara pengambilan blur. Jadi nggak asal. Nah kita coba lagi. Coba Radit maju lagi. Agak geser belakang. Set. Nah ini suatu kesalahan ya. Fotografernya mundur. Nah fotografernya mundur, terus backgroundnya di belakangnya juga dekat. Ini nggak ada istilahnya, blurnya nggak terlalu signifikan. Juga gini, abang juga maju nih ke objek. Nah ke objek yang di depan. Oke, kita potret satu background di belakangnya dekat, jadi blurnya nggak terlalu signifikan. Tapi bisa kita berbalik, sekarang background yang di belakangnya yang fokus. Nah yang fokus, kemudian yang depan yang ngeblur. Manual fokus, ketika kehendaki arahkan ke objek mana yang akan diblurkan. Ini contoh jarak komposisi antara foreground, middle ground, dan background. Nah udah lihat hasilnya. Nah sekarang abang pengen karena background alam yang memang ini jaraknya cukup jauh, sekitar 2 kilo. Nah ini objeknya dekat nih, sini lihat sini. Nah sekarang abang potret makin jauh, backgroundnya ini akan makin bagus, makin halus blurnya itu. Nah ini salah satu cara pengambilan foto supaya blur yang pakai lensa peak. Nah sekarang abang mau praktekkan nanti pakai lensa tele ya. Oke. Sip, ini pakai peak karena tele kecil. Nanti sekarang gini, abang sekarang mau ganti sama lensa tele ya. Kalau tele mainnya blur, mainnya zoom. Jadi kita nggak capek naik maju. Nah kalau ini karena manual ya, kita harus capek maju mundur. Ini perbedaannya. Oke. Nah sekarang ganti lensa ya, pakai tele. Tele ini yang 75 300 mm, ada yang 200 mm, 50 200 mm. Ini apa pakai 75 200 mm. Sip, kita coba sini. Oke bro, nah sekarang nih abang lagi praktekkan pakai lensa tele ya. Nah lensa tele nggak di zoom,
standar, kita potret dengan objek middle ground dan background antara si Radit dan si Pare. Begitu signifikan blunya. Nah sekarang abang zoom, posisi tetap di sini, tapi sekarang abang ngezoom nih, di zoom terus, di zoom, makin di zoom, nah ini di zoom full. Oke, kita fokuskan ke objek yang di depan Radit, kita potret banget kan tuh, jadi background yang di belakangnya blur banget. Oke, nah itu kan, nah beda lagi ini yang jaraknya nggak di zoomnya juga ini nggak terlalu di zoom. Kali lagi ini yang di zoom full tuh, lihat background di belakangnya hampir sama, nggak kelihatan. Itu dua perbedaan cara pengambilan background blur antara lensa fix dengan lensa tele. Nah kalau lensa tele sekali lagi ini enak ya, otomatis bisa ngezoom. Kalau lensa fix kita manual, jadi maju mundur, tapi hasilnya lebih bagus sama lensa fix. Jadi hasilnya lebih bagus sama lensa fix karena kenapa? Lensa fix itu bukaannya di 1,8. Kalau lensa tele ini bukaan awalnya aja 4. Tapi lensa tele pun beda-beda jenisnya dan speknya. Jadi ada yang bukaan lensa tele itu yang di 2, harganya lebih mahal, apalagi yang ring merah atau yang warna putih gitu. Kita coba lagi nanti objeknya apa ya, objeknya bunga atau daun ya, pakai lensa tele dan lensa fix. Ikuti. Nah sekarang abang mencoba untuk objeknya bunga ini di full zoom. Nah full zoom, tapi ini ada batas jarak juga, ini sekitar 1 meter ya. Kalau lensa tele ini 1 meter, 1, 2, blur banget kan. Nah sekarang nggak di zoom, kita foto lagi, hasilnya beda kan. Nah ini kelebihan pakai lensa tele yang memang bisa zoom out, zoom in. Kalau lensa fix manual, kita yang harus maju mundur. Jadi zoom pakai lensa tele, kalau fix kita maju mundur manual. Jarak, ingat jarak middle ground sama background itu harus diatur. Juga jarak fotografer dengan objek yang mau dipoto juga, ini makin dekat si fotografer ke objek, itu backgroundnya akan semakin ngeblur. Jangan udah kita jauh, fotografer jauh dari objek, terus kita pengen ngeblur ya nggak bisa, kecuali pakai tele gitu. Itu dulu ya. Sekarang abang mau cari-cari dulu objek-objek lain. Oke. Oke bro, sekian dulu tutorial atau trik cara memotret blur yang baik dan benar untuk kali ini. Season selanjutnya nanti kita bisa tutorial lagi, misalkan landscape, atau bila perlu lebih pematangan lagi tentang blur, cara memotret blur gitu. Silahkan praktekkan yang tadi abang teorinya yang tadi abang berikan. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil dan hasilnya lebih bagus dari abang. Oke, salam kukurusuk fotografi, gokil, anti mainstream.
Oke bro, jangan lupa ya nanti komen, like, dan subscribe. Sip, makasih. Selamat sore guys. Coba lihat kameranya, lihat. Pertama ada auto,